Ya Rasulullah, ya faqiru, wahai orang yang fakir, wahai orang yang lemah hatinya, isbir ala fakrika, wahai orang yang miskin yang fakir, bersabarlah, bersabarlah menanggung kefakiranmu, sabarlah, hadapi saja kemiskinanmu itu. Fa inna faqrad dunya yanqati'u, karena kemiskinan di dunia akan berakhir. Kita diciptakan di dunia tidak untuk selamanya. Kita hanya sementara. Bersabar sajalah, penderitaanmu pasti akan berakhir. Ya. Abaikan saja, hadapi saja, tidak usah berkeluh kesah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami siap menerima segala keputusanmu. Bila engkau menentukan aku harus hidup miskin, siap aku terima dengan senang hati. Wa ata'na, dan siap kami jalani. Ghufranaka, yang penting ampunilah kami. Wa ilaikal masir, karena kita pasti akan kembali kepadamu juga. Tegar nggak? Gitu. Yang berani, jangan cengeng. Dan gak usah kau ceritakan penderitaanmu itu kepada siapapun. Ketika engkau bercerita penderitaanmu kepada siapapun, itu sama dengan tidak menerimakan kepada Allah, sama dengan komplain, sama dengan menyangkal, sama dengan mengajukan surat nota keberatan. Ya, terima saja. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annahu qala li Aisyata radhiyallahu ta'ala anha, kanjeng Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, tajarra'i mararatad dunya, wahai Aisyah, telan saja pahitnya kehidupan ini, telan saja. Linaimil akhirah, untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat nanti. Kita hidup ini harus sudah siap menghadapi apapun yang terjadi. Ketika dapat manis, telan saja. Ketika dapat pahit, telan saja. Jangan ada yang dimuntahkan, makan saja semuanya. Pahit sekarang, dapat manisnya nanti. Ya, orang kalau pengen sembuh mesti minum obat yang pahit dulu, gitu. Ma tadri masmuka ma'al qaum, kamu tidak tahu siapa namamu di tengah-tengah umat ini. Kamu tidak tahu siapa namamu di tengah-tengah umat ini. Kamu tidak tahu apa statusmu di tengah-tengah mereka. Kamu tidak paham apa pangkatmu, kedudukanmu, keberadaanmu di tengah mereka itu. Kamu tidak tahu. Syaqiyun am sa'idun, apakah engkau orang yang cilaka ataukah engkau orang yang bahagia? Apakah kamu orang yang baik, apakah kamu orang yang jahat? Kamu tidak tahu. Selama ini kamu merasanya paling hebat sendiri.
Sepertinya kamu yang paling benar sendiri, selain kamu tidak ada yang benar, semuanya salah semuanya. Ya, itu seperti itu. Berhati-hatilah. Ma'lumun anna hadza fi ilmillah azza wa jalla. Ya, memang hal ini diketahui dalam ilmunya Allah, Allah yang tahu. Wasabiqatihi, dan ketentuan Allah yang terdahulu. Lakin la tatruk al khaufa, tetapi jangan kau tinggalkan rasa takut itu. Wa tattakilu 'alal ilmi wasabiqati, dan kamu hanya bergantung kepada ilmunya Allah dan ketentuan Allah yang terdahulu. Fatamraqu an haddis syar'i, nanti engkau akan melanggar batas-batas syariat itu. Ijhad fi fi'li ma umirta bihi, yang penting bekerja keras saja. Kerahkan segala tenaga dan pikiranmu, bekerja keras, banting tulang peras keringat untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kamu. Ma umirta bihi. Wa ma 'alaika min hadzal ilmi sabiqi, tidak ada urusan kamu dengan ilmu Allah yang terdahulu. Biar Allah saja yang tahu, kamu jangan kepengen tahu apa yang bakal terjadi. Biarkanlah Allah saja yang tahu. Yang penting hari ini kamu bekerja keras. Setuju? Ya itu aja. Sebelum kamu menghayal jadi kaya, yang penting kerja keras saja dulu. Sebelum kamu menghayal pengen jadi orang pintar, belajar saja dulu yang rajin. Pugo. Sebelum kamu ingin sembuh, yang penting segera berobat saja dulu ke dokter. Kan begitu persoalannya. Dikasih sembuh ya alhamdulillah, tidak sembuh ya alhamdulillah. Terus mengapa? Ya, biarkan saja. Kalau kamu sudah bekerja keras, ternyata tidak dikasih juga kesenangan, itu artinya kesenanganmu ditabung untuk akhirat. Mau nggak? Mau. Ditabung untuk akhirat. Suatu hari ada seorang, ini dari kisah perwalian, ketika meninggal dunia dihitung-hitung amalnya itu kok minim banget. Amal dia, usaha dia, kerja keras dia, semuanya kosong semuanya. Hanya ada satu sisa yang tercatat bekal di akhirat. Dia tanya, ini ada kok ada yang tersisa, ini dari mana? Ini adalah doa kamu yang dulu di dunia tidak dikabulkan, dikabulkannya sekarang. Ya Allah, kalau tahu begitu, aku mohon jangan kau kabul semuanya doaku ini. Biar semuanya tersimpan di akhirat semuanya. Itu makanya. Ya Allah kan bilang, ud'uni astajib lakum, berdoa aku kabulkan. Kalau tidak dikabul di sini, berarti dikabul nanti. Jadi pengennya dikabulnya di mana? Itu masalahnya. Susah. Ya, kepengennya dua-duanya gitu. Iyalah, pengennya seperti itu, inginnya gitu. Ya, apa yang Allah kabulkan di sini kesenangan tetap karena kita diciptakan sementara. Apa yang Allah kabulkan buat kamu di dunia juga sifatnya sementara.
Ketika dikabulkannya nanti itu kesenangannya abadi bersama keabadian kita. Alhamdulillah. Daripada kawin di sini, masih mending kawin nanti abadi. Di sini mah mati sedekah menti. Gitu. Gitu. Jadi itulah waliullah merasa kecewa, ya Allah kenapa doaku kau kabulkan semuanya, disisakan sedikit sekali untuk akhirat. Kalau tahu begitu, kenapa tidak kau simpan saja semuanya? Itu. Jadi mau dikabul sekarang apa nanti? Itulah kira-kira. Ya Allah ya Rabbi. Ya itulah makanya. Ma tadri masmuka ma'al qaumi syaqiyun am sa'idun. Ma'lumun anna hadha fi ilmi Allah azza wa jalla wa sabiqatihi, lakin la tatruk al khawfa wa tatakilu ala al ilmi wa sabiqati wa tamraqu an haddi syar'i. Ijad fi fi'li ma umirta bihi wa ma 'alaika min hadzal ilmi sabiqi. Hadza syai'un ma ta'lamuhu anta wala ghairika, karena ini adalah sesuatu kamu tidak tahu. Ini sesuatu yang kamu tidak tahu, dan siapapun selain kamu juga tidak tahu. Bahwa min jumlatil ghuyubi, itu termasuk urusan-urusan kegaiban Tuhan semuanya, dan kamu tidak usah pengen tahu. Biarkan saja dalam ketidaktahuan kamu, karena banyak hal kita lebih nyaman hidup ketika kita tidak tahu. Saya seringkali berpura-pura tidak tahu, karena kalau saya mengatakan tahu, nanti tuntutannya semakin banyak. Ternyata dalam ketidaktahuan kita lebih nyaman. Makanya jangan sok bilang tahu. Kalau tidak ada urusan, katakan saja saya tidak tahu. Jangan pernah mau menjadi sumber-sumber berita yang buruk dan kau mengatakan tahu. Lebih baik jangan melibatkan diri, jangan mau menjadi sumber berita yang buruk. Katakan saya tidak tahu. Kamu tahu nggak, tetangga kamu dulu pernah bunting di luar nikah? Saya nggak tahu. Tahu nggak tetangga kamu itu ditangkap KPK? Saya tidak tahu. Sudah, saya tidak tahu. Selesai. Kalau kamu bilang tahu, kamu semakin terus diincar dengan pertanyaan yang lebih banyak lagi. Kalau tidak tahu selesai, sudah. Tidak tahu, gelem busung beli perlu. Orang teman kita Malaysia nggak tahu gelem busung. Artinya bersumpahlah aku betul-betul tidak tahu. Itu persoalannya. Jadi enak tahu tak enak tidak? Enak nggak tahu, nyaman kok. Karena saya tahu di Syria terjadi perang saudara, saya memikirkan. Karena saya tahu di Yaman orang-orang kelaparan, bukannya dikirim dengan beras tapi dikirim dengan bom. Yaman terbakar. Karena saya tahu, jadi saya pusing. Enak man Kadim yang goblok nggak tahu, tidurnya nyenyak kok. Betul nggak? Iya. Ya kenapa saya tahu ya itulah. Jadi kadang-kadang orang bodoh juga bersyukurlah, alhamdulillah saya dibikin goblok. Saya nikmat bisa tidur nyenyak. Betul nggak? Hiruk pikuk yang ada di negeri ini dia nggak paham kok. Enak nggak? Enak kali. Jadi kebodohan juga ada kenikmatannya gitu. Saya doakan mudah-mudahan kamu bodoh semuanya. Biar bisa tidur kan gitu.
Nah, daripada kita bodoh beneran, masih mending kita pura-pura. Nah, gitu kan enak. Gimana? Dengar nggak? Enggak tahu. Katanya enggak tahu saya. Bener nggak tahu. Urusan apa lo? Gitu. Jadi dalam banyak hal itu jangan pernah melibatkan dirimu menjadi sumber-sumber berita yang nggak benar. Makanya jangan pernah sharing-sharingan tentang hoax gitu. Dah, saya nggak tahu. Paham nggak? Jangan ikut serta menyebarkan hoax semacam itu. Dah, saya nggak tahu. Bener nggak tahu. Ya kalau nggak tahu mana? Memang dosa nggak tahu tuh ya enggak. Gitu. Itulah maka itu tidak tahu wala ghairuka wa min jumlatil ghuyub al qaumu tawaw firashad dunya wa tanahu anha. Mereka adalah orang-orang yang telah melipat ya tempat tidur dunia mereka, melipat tikar dunia mereka, digulung udah. Wa tanahu anha, dan mereka buang semuanya itu kenyamanan dunia ini. Wa qamu baina yaday maulahum, dan mereka langsung menghadap kepada Tuhan mereka. Washtaghalu bi khidmatihi, dan mereka bekerja keras berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'a khuddamihi, dengan para pembantu-pembantunya, bersama orang-orang yang mengabdi kepada Allah. Ya'khuduna minha, mereka mengambil kepentingan dunia, mereka memanfaatkan uang, harta dan sebagainya, tazawudan, sekedar hanya untuk mencukupi bekal di dunia saja, hanya sebagai bekal di dunia saja, secukupnya saja. La tana'uman, bukan untuk menikmatinya. Mereka mengambil dunia hanya secukupnya saja sebagai bekal hidup. Kalau makan sekedar untuk menghilangkan lapar, bukan untuk mencari lezatnya makanan. Baju yang mereka pakai sekedar untuk menutup aurat saja, bukan untuk bermegah-megah dengan baju yang mewah. Mereka juga punya rumah sekedar asal tidak kebocoran dan tidak kepanasan, bukan untuk bersenang-senang tinggal di rumah bagaikan istana. Oke? Mereka juga punya istri, sing penting asal iya, jangan mencari yang cantik jelita lagi lah. Udah. Cari perempuan yang soleha saja. Gitu. Bal yaf'aluna dzalika daruratan yaqumuna biniyatihim 'alal ibadati, bahkan lebih dari itu mereka lakukan itu semuanya hanya dalam keterpaksaan. Kalau sudah mepet banget, sudah lapar, baru mereka makan. Kalau sudah makan hanya sekedar untuk menghilangkan lapar saja. Barang sira lawe masih akeh, uruge ping papat. Perut sudah kenyang, lauk masih banyak, nambahnya sampai 4 kali, bayangkan. Ya Allah ya Rabbi, jangan pernah berpuas-puas menikmati dunia ini. Semakin kamu banyak menerima kepuasan di dunia, semakin takut pulang kamu ini. Oke? Jangan pernah takut pulang. Kapan saja siap. Ya gitu kan.
Ya. Semuanya itu hanya dalam keterpaksaan saja. Nabi mengatakan nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kami adalah kaum yang tidak akan pernah makan kecuali kalau sudah betul-betul lapar. Wa idza akalna la nashba'u, ketika kami makan tidak sampai kenyang. Begitu lapar hilang selesai. Karena makan hanya untuk menghilangkan rasa lapar saja. Tidur pun kalau sudah cukup ya sudah, bukan untuk mencari mimpi. Sekarang ini banyak orang yang tidak ngantuk tapi pergi ke tempat tidur untuk mencari mimpi. Karena kamu pengen menghayal dalam mimpi itu. Tidak ngantuk tapi mencari mimpi, karena Anda akan mendapatkan banyak hal dalam mimpi itu. Ya, itu hidupnya dalam mimpi. Itu semuanya adalah yaqumuna biniyatihim alal ibadah. Itu mereka semua lakukan berdasarkan motivasi, niat di hati mereka, sengaja apapun yang mereka lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kawin? Mau. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Mau ngaji? Mau. Untuk ibadah kepada Allah. Mau jadi bupati? Mau. Untuk ibadah kepada Allah. Kalau bukan untuk ibadah, nggak usah ya. Gitu. Jadi bukan untuk mencari kesenangan, tapi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya kunci bahagia itu di sini. Kalau kamu kawin niatnya mencari kesenangan, percayalah engkau pasti akan kecewa. Ya kan? Melihat perilaku istrimu yang tidak berkenan. Istri juga sama, kawin karena pengen cari materi, karena orang kaya. Ternyata setelah jadi istrinya engkau tidak dikasih apa-apa, kecewa enggak? Setelah kawin ternyata suaminya kayak kunyuk. Kecewa kan? Tapi kalau niatnya ibadah, dapat manisnya ditelan, dapat pahitnya, niatnya ibadah kok. Sekalipun suaminya kayak kunyuk tetap diurusin, anggap saja ingon-ingon. Ya. Apa ingon-ingon tuh? Peliharaan. Peliharaan yang lucu. Terus ya. Jadi kita harus bisa memanage hidup ini dengan baik. Jadi kita kendalikan semua hidup ini dari hati kita ini. Ya, kalau hati kitanya nggak benar ya semuanya nggak benar. Itu adalah mereka orang-orang baik. Wa yuhsinuna furujahum, dan mereka menjaga kehormatan mereka. Ya, furuj ini kehormatan ya, jangan kemaluan ya, kehormatan, menjaga kehormatan mereka. Itu hanya simbol saja sebenarnya. Ya. Wa ala furujihim yuhafidun, itu bukan menjaga farji, menjaga kemaluan, tidak, menjaga kehormatan. Karena farji itu sebagai simbol kehormatan. Min kaidi syaitan, dari segala godaan syaitan, wa makrihi, dan tipuan-tipuan syaitan. Yamtathiluna fi dzalika amra rabbihim, mereka laksanakan itu semuanya dalam rangka melaksanakan perintah dari Tuhan mereka azza wa jalla, wa yattabi'una sunnata nabiyihim sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dan mereka mengikuti semua sunnah-sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kullu syughlihim imtithaf fi imtithalil awamiri, semua kesibukan mereka semua terpusat adalah untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah,
wattiba'is sunnati, dan mengikuti sunnah rasulnya. Hum ma'a'uluwil himmati, mereka dengan himmah, dengan semangat yang tinggi, wa quwwati zuhud, dan kezuhudan yang kokoh, fi kullil asya, dalam segala hal. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kami dijadikan seperti mereka, amin. Wa'id alaina min barakatihim, amin. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari mereka itu, amin. Amin. Pegel juga ngomong dari pagi ini ya. Jadi artinya bahwa kembali yang kamu cari itu apa sebetulnya di dunia ini. Saya ingin ngasih kata kunci atau password untuk menggapai kebahagiaan. Satu, minimal kamu menyadari bahwa hidup di dunia ini sementara, dan nanti pasti kita keluar dari panggung ini. Pernah nonton bioskop? Mari kita perhatikan tingkah lakunya orang menonton bioskop. Ada orang yang menonton bioskop larut dalam cerita. Ketika ceritanya sedih, dia ikut menangis. Ketika lucu, dia tertawa terbahak-bahak. Selesai film, dia masih mengusap air mata karena masih menangis bersama lakon itu. Ada orang yang nonton film sambil makan kacang. Dia sadar bahwa dia lagi nonton film. Dia menikmati makan kacang. Film itu dilihat sebatas matanya saja, hanya memahami ceritanya. Ceritanya sedang menangis, dia sambil makan kacang. Dia tidak ikut menangis. Iya kan? Pernah begitu enggak? Oke. Iya. Filmnya cerita lucu, dia nggak tertawa, dia makan kacang kok. Ada lagi nonton filmnya sama bawa pacarnya, sambil ngobel-ngobel pacarnya. Kadang-kadang dia larut ikut mengikuti cerita film itu, tapi ketika sadar pacar di samping, dia mengelus-ngelus pacarnya. Jadi separuh ikut film, separuh dia asik berpacaran sendiri. Nah, kamu ini yang macam mana di dunia ini? Apakah larut dalam penderitaan ini, atau hanya Anda sebagai penonton belaka, atau kadang-kadang ikut larut, kadang-kadang tidak? Jadi yang paling enak ini, kita hidup di dunia ini kayak orang nonton bioskop sambil makan kacang. Anda nggak pernah menangis. Ngapain menangis? Anda tidak tertawa terbahak-bahak dalam kesadaran ini adalah dalam permainan sandiwara. Bisa nggak begitu? Kalau tidak, kamu menderita terus begini. Tetapi ada yang lebih ideal lagi. Kalau memang itu lakonnya itu sangat sedih sekali, dia ikut merasakan kesedihannya, tapi tidak larut sekali. Betul nggak? Kalau ceritanya lucu, dia tertawa, tapi tidak terbahak-bahak. Sederhana saja. Nah, itulah makanya ketika kita hidup di dunia, ya ada teman sengsara, kamu ikut sengsara enggak? Ikut juga. Jangan dibiarkan saja, betul nggak? Tapi tidak usah ikut menangis bersamanya. Yang penting rokok kocek kamu kan gitu, bagikan duitnya. Yang penting kamu ikut menikmati yang ada pada dirimu, tapi kamu jangan lupa terhadap penderitaan orang lain. Betul? Nah, itulah makanya sehingga Allah sendiri mengancam kehidupan dunia ini. Ketika Allah ingin menghancurkan suatu negeri, maka Allah akan membiarkan orang kayanya hidup berfoya-foya.
Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Apabila kami ingin menghancurkan satu negeri, maka orang kayanya kami biarkan berfoya-foya, hancurlah negeri itu. Kenapa? Karena orang yang miskinnya akan marah, akan dibakar kota itu semuanya. Artinya apa? Kehancuran negeri satu sebabnya karena tidak ditegakkan keadilan sosial. Paham? Iya, makanya jangan medit ya, bagi-bagi duitnya. Oke.